Timnas Indonesia masih mempunyai masalah klasik yang tampak masih belum bisa dipecahkan oleh pelatih Sintayong di Piala AFF 2020 kali ini. Namun sebelum kita bahas, tolong subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Opini ini datang dari pengamat sepak bola senior Wesley Hutagalung setelah Timnas Indonesia bermain melawan Kamboja menang dengan skor 4-2. Timnas Indonesia terpaksa kebobolan 2 gol dari Kamboja walau Evan Dimas tampak dominan pada laga tersebut. Menurut Wesley Hutagalung, Piala AFF 2020 sebenarnya bersahabat secara jadwal dengan tim asuhan Sintayong. Indonesia bisa menonton dan mempelajari permainan Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia yang saling berjibaku di laga perdana grup B, ujarnya. Setelah melihat Kamboja kalah 1-3 dari Malaysia di laga perdana mereka, tidak heran bila pelatih Sintayong menurunkan formasi yang bisa disebut bukan pilihan utama. Memang Kamboja mampu mencetak 1 gol ke gawang Malaysia, namun gol lewat penalti rasanya masih bisa disebut bukan ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia. Melawan Kamboja, Sintayong ia katakan seolah sudah memahami taktik yang akan diterapkan. Di starting line up juga terlihat Victor Ibugnevo mengawal lini pertahanan. Begitu pula permainan naturalisasi Elkan Bagot yang bahkan tidak masuk daftar pemain untuk diturunkan menghadapi Kamboja karena jadwal ketibaan yang mepet di Singapura dengan pertandingan menghadapi sang lawan. Wesley mengutarakan 3 gol yang dicetak pemain Indonesia dalam 33 menit awal laga seolah membenarkan pemikiran Sintayong bahwa anak asuh akan dominan menguasai permainan menghadapi Kamboja. Hanya penyakit lama itu seperti belum sembuh atau datang lagi. Setelah unggul 3-0, organisasi pertahanan melemah. Fokus dan konsentrasi pemain seperti meyakini Indonesia pasti akan melumat Kamboja, tuturnya. Sebelum tercipta 2 gol Kamboja, kelemahan organisasi pertahanan dalam peralihan ketika Indonesia kehilangan bola terlihat pada menit ke-33. Gerak lambat gelandang-gelandang Indonesia seperti membiarkan pemain Kamboja mendekati gawang Indonesia yang dikawal Sahrul Fadil. Tidakkah organisasi menyerang bertahan itu seperti menarik satu mata rantai yang kemudian menggerakkan mata rantai lainnya? Tim sekelas Kamboja bisa mencetak 2 gol ke gawang Indonesia walau bukan pertama kali terjadi. Namun sungguh tidak diharapkan terulang, tutur pemimpin redaksi tabloid bola ini. Masalah klasik yang lain, stamina pemain timnas juga menjadi sorotan Wesley. Memang tidak perlu ngotot melawan Kamboja yang diprediksi akan bisa kita kalahkan dan mengumpulkan 3 poin di laga perdana, tuturnya. Hanya melihat Evan Dimas dan kawan-kawan bermain sejak menit ke-70, rasanya perawatan jantung supporter Indonesia akan semakin dibutuhkan di laga ketiga dan keempat, yakni melawan Vietnam dan Malaysia. Kita menunggu formasi ideal Sintayong ketika Garuda Merah Putih menghadapi Laos pada minggu Desember. Adakah perubahan nyata dengan perubahan formasi starting line up ide ala Sintayong? Bagaimana pendapat kalian?